Halo, balik lagi di channel Details Mana. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang modul dan di video kali ini kita akan membahas mengenai package. Nah, di video pertama gua yang ngebahas tentang kenapa menggunakan bahasa pemrograman Python itu kan ada disebutin karena ekosistem package-nya yang luas dan mudah digunakan. Nah, di video ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Python package itu sendiri. Oke, yang pertama kita mulai dari apa itu package. Nah, Python package adalah sebuah kumpulan modul atau file.py yang berisi kode Python yang dikelompokkan ke dalam direktori untuk memudahkan kita mengorganisasi dan menggunakan kembali kode. Nah, package itu memungkinkan kita buat mengorganisir project menjadi bagian-bagian kecil dan mudah dikelola. Sebagai contoh, bayangkan kita membuat sebuah aplikasi pengolahan data yang kompleks misalnya. Nah, daripada menulis fungsionalitas dalam satu file besar, kita bisa membagi kode menjadi beberapa modul seperti contohnya ada modul data, modul visualisasi, dan sebagainya. Terus kita kelompokkan lah dalam satu package gitu. Nah, ini adalah contoh struktur dari sebuah package, di mana ini ada foldernya my package namanya, terus ada file init, modul data yang tadi kita sebutkan, dan modul visualisasi. Nah, file init ini adalah penanda bahwa folder tersebut adalah package Python. Nah, dengan adanya package ini, kita bisa mengimpor fungsi atau kelas dari modul data.py atau modul visualisasi.py dengan lebih rapi dan terstruktur. Kita lanjut ke kenapa kita butuh package. Nah, dengan package ini kita akan dapat beberapa keuntungan penting. Contohnya ada modularisasi kode. Nah, jadi nanti kodenya itu akan lebih terorganisir dan mudah dikelola. Ketika proyeknya itu tumbuh besar, nah struktur package ini akan membantu kita menemukan bagian kode yang spesifik dengan lebih cepat. Nah, yang kedua ada reusable. Jadi, package itu akan memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode di berbagai project atau bagian kode yang lain. Sehingga kita nggak perlu lagi nulis ulang kode untuk setiap project gitu. Nah, yang terakhir ini juga pernah kita bahas di video pertama tentang kenapa menggunakan Python. Salah satunya adalah dengan community supportnya. Jadi, Python package yang populer itu biasanya dikelola oleh komunitas yang besar gitu dan terus diupdate untuk keamanan dan performanya, sehingga kita dapat menghemat waktu untuk mengembangkan fungsionalitas yang sudah tersedia gitu. Nah, untuk beberapa package yang populer itu diantaranya ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib. Nah, tapi di video kali ini kita nggak akan jelaskan secara detail dari ketiga package ini. Nah, di video ini kita akan membuat sebuah package sendiri. Nah, untuk prakteknya, gimana cara membuat package sendiri, kita akan praktekkan di PyCharm seperti biasa. Oke, PyCharmnya udah kita buka. Pertama-tama kita buat foldernya dulu. Misalnya nama foldernya itu atau nama package-nya itu my package. Terus kita buat beberapa file Python. Yang pertama ada underscore init. Terus modul data ya, samain lah sama yang tadi. Modul data sama satu lagi modul visualisasi. Oke, kita balik dulu ke modul data sini. Nah, di file ini itu akan berisi sebuah fungsi sederhana untuk mengambil data dalam bentuk list. Oke, kita buat dulu fungsinya def get data. Lalu kita return sebuah list yang isinya itu 10, 20, 30,
40 sama 50 misalnya. Terus kita lanjut ke file yang modul visualisasi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi untuk memvisualisasikan data dengan menggunakan package atau library yang namanya matplotlib. Nah, untuk menggambarkan sebuah grafik dari data yang kita ambil tadi misalnya. Nah, cuman untuk library atau package matplotlib ini nggak akan kita bahas lebih dalam dulu. Nah, ini untuk yang matplotlib mungkin ada di playlist kita di kedepannya. Jadi kita langsung aja praktekan. Nah, kita import aja dulu matplotlibnya. Hey, nah itu kalau ada yang bingung, mungkin nanti kita jelaskan di video-video ke depan. Nah, kita buat aja dulu. Def plot data misalnya. Terus data parameternya. Nah, isinya plt.plot file datanya. Terus judulnya visualisasi data. Lalu label untuk sumbu X-nya dia adalah indeks, dan label untuk sumbu Y-nya adalah value misalnya. Terus kita tampilkan. Oke, kita lanjut ke file init.py. Nah, di file init.py ini memungkinkan kita untuk mengimpor modul yang ada dalam my package. Nah, kita itu bisa mengatur agar modul data dan modul visualisasi itu dapat diimpor langsung melalui my package dengan cara, nah kita tuliskan di sini from dot misalnya modul data import get data. Terus yang satunya lagi, untuk modul satunya lagi itu modul visualisasi import plot data. Nah, dengan kita menulis ini, terus kita buat sebuah file di luar my package ini. Contohnya main.py misalnya. Terus kita tulis from nama package yang kita buat yaitu my package, import, ada get data sama plot data. Nah, fungsi-fungsinya itu bisa kita panggil langsung karena uh, kita tulis yang tadi tuh yang di init.py. Terus kita panggil function dari package untuk mengambil data. Nah, ini untuk mengambil data misalnya. Terus kita buat variabel namanya data sama dengan get data. Terus panggil function untuk memvisualisasikan datanya. Si data. Data, nah datanya itu dari variabel yang namanya data. Terus kita jalankan. Nah, maka datanya udah bisa kita visualisasikan seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita mengenai Python package. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di video selanjutnya kita udah masuk ke playlist yang baru yaitu Object Oriented Programming. Nah, apa itu Object Oriented Programming? Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.